Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 107 SD. 108. Bab 107 mendapat tempat untuk kursus pelatihan sekolah pesta. Di kantor urusan umum, Chang Juan, Tan Limei, Yan Tua dan yang lainnya senang dengan Dong Suebing. Ketika Zhou Guoan mencoba mencari masalah dengan mereka, kepala Xiao Dong lah yang berdiri di depan mereka untuk melindungi mereka. Jika tidak, Zhou Guoan akan melampiaskan kemarahannya pada Chang Juan dan Tan Limei. Dia tidak akan menargetkan kepala Xiao Dong begitu cepat. Semua orang di kantor tahu bahwa Zhou Guoan berusaha menekan Dong Suebing dengan membiarkan Guo Sunji mengikuti pelatihan di sekolah partai distrik. Ini adalah hasil dari Dong Suebing menutupi mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka sangat berterima kasih padanya. Di mana Anda dapat menemukan seorang pemimpin yang merawat anak buahnya seperti ini? Kepala Dong, selamat. Pelatihannya dimulai besok. Chang Juan tersenyum, menggoda Dong Suebing. Dong Suebing masih mencoba mencerna berita terbaru. Ya, besok adalah hari untuk melapor, dan kursus akan dimulai pada hari Minggu. Tan Limei dengan riang berkata, Chief Dong, Anda memiliki nama panggilan baru. Saya pergi ke para wanita sebelumnya dan mendengar banyak orang memanggil Anda kepala yang maha kuasa Xiao Dong. Maha kuasa. Dong Suebing tertawa. Siapa yang menyebarkan ini? Saya juga tidak tahu. Hahaha, semua orang memanggilmu dengan nama ini. Sebenarnya Tan Limei lah yang memberi julukan ini dan menyebarkannya ke seluruh cabang. Guo Panwei juga mencoba menjilat kepala Dong. Anda beruntung. Ketika Menteri Lui tidak membawa obat-obatannya, Anda hanya membawa obat-obatan. Bahkan surga membantu Anda. Pembukaan untuk kursus pelatihan ini seharusnya menjadi milik Anda sejak awal. Bagaimana Guo Sunji bisa memenuhi syarat untuk itu? Guo Panwei seharusnya mulai memprovokasi Guo Sunji karena dia adalah seseorang yang selalu duduk di pagar. Tapi dia tergerak oleh Dong Suebing ketika dia menutupi bawahannya. Juga, ketika mereka memperebutkan posisi wakil kepala, Guo Panwei berselisih dengan Guo Sunji. Dia tahu bahwa bahkan jika dia pergi ke kamp Guo Sunji juga tidak akan menerimanya. Dia mungkin juga bertaruh dan memasang taruhannya dengan Dong Suebing. Bagaimanapun, kepala Xiao Dong selalu melakukan comeback di menit terakhir. Dia hanya berharap Dong Suebing bisa selamat dari krisis ini. Dong Suebing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling kantor, di mana Guo Sunji. Suang Zi menjawab, ketika dia mengetahui tentang namanya ditarik dari pelatihan, dia berlari keluar. Tan Limei, seorang yang sibuk, menambahkan, dia pasti berada di kantor komisaris politik membuat beberapa laporan. Jenis orang tercela ini, menghela nafas. Yan Tua tidak takut menyinggung siapapun. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang berat, dan Guo Sunji yang marah menyerbu ke dalam kantor. Dia pergi ke kantor Zhou Guoan setelah dia mendengar bahwa dia digantikan oleh Dong Suebing untuk kursus pelatihan. Tapi Zhou Guoan marah, dan ketika dia mendengar Guo Sunji menanyainya, dia mengusirnya dari kantornya. Guo Sunji akan memasuki sekolah partai dan akan dipromosikan menjadi wakil kepala seksi setelah pelatihan. Tapi tiba-tiba dia diganti. Dia sangat marah, dan mengutuk leluhur Zhou Guoan dan Dong Suebing di dalam hatinya. Dong Suebing memandangnya dan berkata, Guo Sunji, permohonan cutimu tidak disetujui. Kembali bekerja pada hari Senin seperti biasa. Guo Sunji menatap Dong Suebing. Aku tidak akan melepaskanmu. Sebenarnya, bahkan Dong Suebing tidak menyangka akan mendapatkan tempat untuk kursus pelatihan. Niatnya hanya untuk menghentikan Guo Sunji menghadiri pelatihan. Dia tidak ingin membiarkan Guo Sunji memiliki kesempatan untuk menyusulnya. Sebagai anggota staf biasa,
akan sulit baginya untuk menjadi kepala kantor urusan umum. Tapi tanpa diduga, Guo Sunji digantikan olehnya untuk pelatihan. Dengan pengalaman mengikuti pelatihan ini, Dong Suebing akan sejalan untuk naik pangkat menjadi wakil kepala seksi. Hanya satu kata dari petinggi, dia akan dipromosikan dari hanya mendapatkan keuntungan wakil kepala seksi menjadi pangkat wakil kepala seksi yang sesungguhnya. Kembali ke kantornya sendiri, Dong Suebing menelepon Direktur Li Qing untuk mengambil cuti selama 2 minggu. Beberapa hari yang lalu, Li Qing sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan posisinya sebagai kepala kantor urusan umum kepada Guo Sunji, dan hanya mempertahankan posisinya sebagai wakil direktur Departemen Urusan Umum. Dia juga tidak senang dengan Dong Suebing yang mendapat masalah. Tetapi ketika dia mendengar apa yang terjadi sebelumnya, dia menggebrak mejanya dan memuji Dong Suebing karena melakukan pekerjaan dengan baik. Li Qing memuji Dong Suebing melalui telepon dan mengabulkan permohonan cutinya. Setelah menutup telepon, Su Yan menelepon Dong Suebing. Dia tidak banyak bicara tetapi mengingatkan Dong Suebing untuk tidak menonjolkan diri. Dong Suebing merasa terhibur. Sepertinya wakil kepala biro cabang Su masih mengkhawatirkannya. Itu adalah akhir hari. Dong Suebing perlahan berjalan keluar dari biro cabang dengan senyum di wajahnya. Dalam perjalanan keluarnya, Dong Suebing, yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi cabang, tidak mendapatkan perlakuan yang layak diterimanya. Semua anggota staf dan pemimpin bersembunyi darinya. Kepala Xiao Dong menjadi pusat perhatian lagi karena menyelamatkan karir kepala Yan dan hidup Menteri Tua Lui. Dia juga harus masuk ke sekolah partai distrik. Tapi ini bukan masalah kredit yang dia dapatkan. Kepala Xiao Dong telah menamparkan wajah Su Guoan dengan merebut tempat kursus pelatihan. Dendam ini tidak akan pernah terselesaikan. Kepala Yan Liang akan dipindahkan pada hari Senin. Setelah itu, akankah Su Guoan melepaskan kepala Xiao Dong? Mustahil. Dong Suebing juga tahu Su Guoan akan segera membalas dendam. Tapi dia tidak peduli. Oh, ajudan terpercaya Anda Guo Sunji dengan sengaja mengganti materi pertemuan dan memprovokasi Anda. Tapi kamu melampiaskan amarahmu padaku. Anda menemukan masalah dengan saya dan masih dengan bodohnya mencoba membantu Guo Sunji mendapatkan promosinya. Apakah kamu bodoh? Kalian berdua bersekongkol, dan aku terlibat di dalamnya. Dituduh untuk sesuatu yang tidak dilakukan oleh saya. Brengsek. Mengapa saya harus disalahkan untuk semua ini? Karena Anda, Zhou Guoan yang memulai ini, maka tidak apa-apa bagi saya untuk merebut pembukaan kursus pelatihan dari Anda. Siapa yang memintamu begitu tidak masuk akal? Siapa yang meminta Anda untuk memaksa saya untuk bertanggung jawab bahkan sebelum Anda menyelidiki insiden itu secara menyeluruh? Siapa yang bisa Anda salahkan? Dong Suebing adalah seseorang yang tidak suka dituduh. Dia benar-benar kesal dengan Guo Sunji dan Zhou Guoan. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia hanya ingin mendapatkan pengalaman mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Seorang anggota staf dengan perlakuan wakil kepala seksi melawan kepala divisi. Ini adalah lelucon. Tapi, itu tidak lucu. Selama pemilihan posisi wakil kepala seksi dalam rapat komite partai, Dong Suebing melawan Zhou Guoan sendirian. Dia menarik Su Yan, Yang Yizong dan Liu Hua ke sisinya, dan menang pada akhirnya. Kali ini, Dong Suebing juga melawan Zhou Guoan untuk pembukaan kursus pelatihan sekolah partai distrik. Dong Suebing telah menyelamatkan karir kepala Yan, dan kepala Yan harus membantunya. Pada akhirnya, Dong Suebing menang melawan Zhou Guoan lagi. Dong Suebing, wakil kepala kecil ini telah menang melawan pejabat tingkat kepala divisi 2 kali. Bab 108 kaki. Sabtu pagi, Dong Suebing pergi ke sekolah partai distrik barat untuk melapor. Kursus pelatihan hanya akan dimulai pada hari berikutnya, dan setelah pendaftaran, Dong Suebing kembali ke rumah sebelum jam 10 pagi. Saat Dong Suebing memasuki gedungnya, dia bertemu dengan seorang tetangga dengan pakaian musim dingin.
Mereka saling menyapa dan kemudian Dong Suebing menaiki tangga. Namun sebelum dia mengambil langkah pertama, seorang pria berusia 30-an berjalan dengan sebuket bunga mawar. Dia melihat Dong Suebing dan bertanya, "Permisi, apakah Ku Yun Suan tinggal di unit 302?" Dong Suebing segera mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu?" Pria itu menjawab, "Saya temannya. Dia tidak di rumah. Apakah Anda tahu di mana dia?" Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan memberitahu orang ini bahwa Ku Yun Suan telah pergi ke tempat ibunya. "Saya tidak tahu," pria itu mengakui dan kemudian pergi. Ketika Dong Suebing mencapai lantai 3 dan hendak membuka pintu, dia melihat sebuah catatan di pintu Bibi Suan. Ada pesan tentang berapa banyak air yang dia gunakan, dan Dong Suebing ingat bahwa seseorang akan datang hari ini untuk memeriksa meteran air mereka. Dia ingat tidak ada catatan di luar pintunya pagi ini. Dia ragu-ragu sejenak dan pergi untuk menekan bel pintu Bibi Suan. Dia menunggu sebentar, dan tidak ada yang membuka pintu. Dia kemudian mengetuk pintu dan berteriak, "Bibi Suan, ini aku." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Ku Yun Suan muncul, "Xiao Bing. Masuk." Dong Suebing bertanya, "Saya pikir Anda masih belum kembali." Ku Yun Suan tertawa. "Saya baru saja pulang. Saya perlu membawa beberapa dokumen kembali ke agen surat kabar. Saya akan kembali ke tempat ibu saya Senin depan. Dia masih di infus." Bibi Suan mengenakan pakaian kasualnya di rumah. Atasannya adalah sweter wol putih, dan dia tidak mengenakan celana. Dia hanya mengenakan sepasang celana panjang berwarna merah muda di atas kakinya yang seksi dan sepasang sandal wol di kakinya. Ini adalah apa yang dia kenakan ketika dia berada di rumah. Dong Suebing bisa merasakan dirinya semakin hangat saat dia melihat lekuk di paha dan kakinya. Ku Yun Suan melihat ke bawah dan kemudian menatapnya, "Ada apa?" Tidak ada." Dong Suebing dengan cepat berhenti melihat kakinya dan memasuki rumahnya. Dia melepas mantelnya, "Oh, saya bertemu seorang pria di lantai bawah, dan dia berkata Anda tidak di rumah." Ku Yun Suan mengambil mantel Dong Suebing darinya dan menggantungnya di balik pintu. Dia tersenyum, "Saya tahu." Dia menekan bel pintu, tetapi saya tidak membuka pintu. "Oh, apakah aku memberitahumu tentang dia?" "Dia adalah adik dari wakil pemimpin redaksi kami. Wakil pemimpin redaksi saya bersikeras untuk menyatukan kita. Tapi saya merasa kami tidak cocok. Aku sudah memberitahu mereka tentang perasaanku, tapi kakaknya masih menungguku setiap hari sepulang kerja. Dia hanya menolak untuk menyerah. Lihat, dia bahkan datang dan mencariku di tempatku. Pasti wakil kepala Gong yang memberitahu saudaranya alamat saya." Dong Suebing pernah mendengar kabar dari Bibi Suan sebelumnya. "Kenapa dia sangat menyebalkan? Saya akan berbicara dengannya ketika saya melihatnya lain kali." Ku Yun Suan menoleh padanya dan dengan main-main mencubit hidungnya, "Aku akan menyelesaikan ini sendiri." "Sudahkah kamu makan?" "Belum." "Kalau begitu kamu pergi dan menjelajahi internet sementara aku menyiapkan makanan." Dong Suebing sangat merindukan Ku Yun Suan. Sudah beberapa hari mereka tidak bertemu. Itu juga karena mereka tidak bertemu selama beberapa hari, dia tidak berani memegang tangannya dengan santai seperti sebelumnya. Ini akan terlalu canggung. Suasana hatinya sedang tidak baik. Dong Suebing melihat pantat Ku Yun Suan saat dia berjalan ke dapur. Dia kemudian memasuki kamar tidurnya dan menghangatkan dirinya di dekat pemanas. Dia melihat komputer Ku Yun Suan menyala dan hanya monitor yang mati. Dia pindah dan menyalakan monitor. Desktop Ku Yun Suan seperti rumahnya. Itu bersih dan rapi. Selain My Computer dan Recycle Bin, tidak ada ikon lain. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Menonton film. Di sudut kanan atas, ada ikon Sun Lei yang sedang dimuat. Sepertinya sedang mengunduh sesuatu. Dong Suebing mengklik ikon itu dan ingin melihat film atau musik apa yang tersedia. Namun setelah melihat daftar film yang diunduh, dia tercengang. Selain beberapa film dan lagu,
Ada beberapa file yang berjudul Asia, Domestics, Hotels, After School, E508, Hunter, Del. Semua sufiks di belakang judulnya adalah VB. Format video VB. Mungkinkah ini video dewasa? Yang legendaris. Terakhir kali, ketika Dong Suebing melihat Bibi Suan di kamarnya sendirian bermain dengan dirinya sendiri, dia tidak memperhatikan apa yang sedang diputar di komputer. Sekarang dia berpikir kembali, itu adalah jenis video Bibi Suan juga. Bahkan Dong Suebing juga jarang menonton video seperti itu, dan Bibi Suan, seorang wanita yang lembut dan berbudi luhur, telah mengunduh begitu banyak video. Jantung Dong Suebing berdebar kencang. Dia ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar ingin melihat genre jam tangan Bibi Suan. Ketuk, ketuk, ketuk. Itu adalah suara langkah kaki yang mendekat. Xiaobing, saya tiba-tiba ingat bahwa saya sedang mengunduh sesuatu di komputer saya. Lebih baik kamu menonton TV dulu. Ku Yun Suan berada di pintu kamarnya dan melihat Dong Suebing telah membuka Sunlei. Dia tercengang dan langsung merona. Dia dengan cepat berjalan, jangan sentuh, jangan sentuh. Jangan buka file-file itu. Ku Yun Suan dengan cepat meraih mouse untuk menutup jendela Sunlei. Video-video yang ada di daftar unduhan itu kebanyakan bukan film. Itu video pada beberapa penelitian yang saya butuhkan untuk bekerja. Semua film ada di Drive E. Jika Anda ingin menonton, tidak apa-apa. Saya tidak bisa mengatasinya di dapur. Datang dan bantu aku menyiapkan makan siang. Ku Yun Suan segera mematikan PC-nya dan menarik Dong Suebing ke dapur. Sungguh pembohong yang buruk. Bahkan setelah makan siang, Bibi Suan masih bersikap canggung. Dong Suebing merasa suasananya aneh dan mencoba memulai percakapan. Bibi Suan, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Besok saya akan menghadiri kursus pelatihan di sekolah partai distrik. Ini adalah kursus pelatihan 2 minggu untuk petugas tingkat kepala bagian. Dong Suebing takut Bibi Suan tidak mengerti apa maksud dari kursus ini. Jarang sekali keamanan negara mendapat tempat dalam kursus pelatihan ini. Saya hanya menerima tunjangan setingkat wakil kepala seksi dan tidak memegang pangkat. Itu sebabnya ini adalah kesempatan langka bagi saya. Ku Yun Suan mendongak dan bertanya, apakah ini berarti biro Anda akan merawat Anda? Tidak, tapi itu akan terlihat bagus di resumeku. Kamu baru saja dipromosikan, dan mereka mengirimmu untuk kursus ini. Sepertinya para pemimpinmu sangat menyukaimu. Ku Yun Suan bersinar. Dia tersenyum dan mencubit pipi Dong Suebing. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kita harus pergi keluar dan merayakannya. Dong Suebing mendorong tangannya dan berkata, saya merebut tempat ini dari orang lain, dan karena ini, saya telah menyinggung komisaris politik kita. Ku Yun Suan terkejut. Apa yang terjadi? Jangan membicarakannya. Saya merasa kesal ketika memikirkan hal ini. Mari kita menonton TV. Ku Yun Suan tidak terus bertanya padanya dan memberikan remote kontrol kepadanya. Ganti saluran sendiri. Dong Suebing memilih saluran acak, dan itu adalah drama Korea. Aktor dan aktris itu menghadap ke laut, berpegangan tangan. Di ruang tamu, keduanya diam-diam menonton TV. Dong Suebing memandang Ku Yun Suan yang duduk di sampingnya di sofa. Dia mengulurkan tangan dengan ringan dan menyentuh jari-jarinya dengan ujung jarinya. Melihat Ku Yun Suan tidak menghindari tangannya, Dong Suebing mendekatkan tangannya dan memegang tangannya. Ku Yun Suan tersipu dan membeku selama beberapa detik sebelum dia mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Meskipun mereka telah berpegangan tangan beberapa kali, Dong Suebing masih bersemangat. Aku merindukanmu, Ku Yun Suan. Dong Suebing bertanya, apakah kamu merindukanku? Ku Yun Suan. Bibi Suan, mari kita bersama, oke. Ku Yun Suan. Di mana pakaian dan kaos kaki kotormu? Bawa mereka keluar, dan aku akan mencuci untukmu nanti. Brengsek, ini adalah suasana romantis, dan Anda mulai berbicara tentang kaos kaki kotor.
Dong Suebing tahu dia menghindari topik ini dan kesal. Menghela nafas. Apakah Bibi Suan benar-benar menyukainya atau hanya memiliki kasih sayang padanya? Jika itu yang terakhir, maka itu akan berbahaya. Dia memiliki banyak pelamar, dan siapa yang tahu apakah dia akan menjalin hubungan dengan orang lain. Tidak. Dong Suebing memutuskan untuk meningkatkan permainannya dan menjadi lebih agresif. Dia telah memegang tangannya, dan langkah selanjutnya adalah mencium bibirnya. Hah, bukankah itu terlalu dini? Sudahlah. Dia telah menyentuh kakinya secara tidak sengaja terakhir kali. Mungkin lebih mudah untuk merasakan kakinya lagi dibandingkan dengan mencium bibirnya. Tapi apakah Bibi Suan akan membiarkannya menyentuh? Iya, tidak. Dong Suebing melepaskan tangan Kuyun Suan, mengumpulkan keberaniannya dan mendekatkan tangannya ke Long John Spin-nya. Ujung jarinya menyentuh paha Kuyun Suan. Kuyun Suan tersentak dan memukul tangan Dong Suebing. Apa yang kamu lakukan? Dong Suebing tidak menarik kembali tangannya dan meletakkan tangannya di pahanya. Dia bahkan meremas kakinya 2 kali. Berhenti menggangguku, atau aku akan marah. Kuyun Suan berkata dengan marah. Aku benar-benar akan marah padamu. Dong Suebing menatapnya dan tahu dia berpura-pura marah. Dia menjadi lebih berani dan mulai menggerakkan tangannya lebih tinggi ke pahanya. Dia menggerakkan tangannya ke atas kakinya sampai dia mencapai pantatnya. Penjahat. Wajah Kuyun Suan memerah. Dia memukul tangan Dong Suebing beberapa kali. Kamu hanya tahu cara menggertakku. Dong Suebing merasa geli ketika dia memukulnya. Dia meremas bagian luar pahanya dengan ringan. Bodoh. Kamu akan menjadi kematianku. Kuyun Suan menatapnya dan berpikir sejenak. Dia menutup kakinya dan menggunakan tangan kirinya untuk menarik sweaternya ke bawah. Kemudian dia menatap Dong Suebing lagi dan kemudian perlahan menutupi bagian pribadinya dengan tangan kirinya. 5 jarinya terselip erat di antara kedua kakinya. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke TV dan tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah dia memberitahu Dong Suebing, selain bagian ini, dia bisa menyentuh di tempat lain. Dong Suebing hampir mimisan, melihat postur Kuyun Suan. Dia benar-benar mengizinkanku menyentuhnya. Dong Suebing tidak pernah mengira Bibi Suan akan membiarkannya menyentuh kakinya. Dia sangat bersemangat dan mulai merasakan seluruh kakinya. Sangat lembut. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.